Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Ups. Oke, teman-teman, aku di sini ingin membacakan mengenai apa? Mengenai adakah seseorang di sini yang mengirimkan ilmu hitam ya, atau black magic, atau guna-guna. Jadi aku pakai api supaya apa? Saya tidak kepatok sama Scorpio, karena orang yang biasanya dulu kalau saya bacain mengenai black magic, selalu ada binatang-binatang aneh yang masuk rumah mematok kaki saya. Oke. Di sini sorry. Pusing ya saya. Oke, aku ingin membacakan sesuatu ya. Ini nggak usah kamu anggap simbol apa, karena udah cetakan kartunya, bukan aku mendukung negara tertentu. Oke? Di sini karena kartunya begini, ini yang saya pakai. Aku akan lihat dulu. Aku akan buka 9 kartu. Seseorang ini yang mengirimkan energi negatif kepada kamu. Ini bisa magic ya. Saya lebih kepada arah magic, lebih kepada guna-guna, ilmu hitam, atau sihir. Oke. Kita akan buka 9 kartu. Orang yang mengirimkan kamu ilmu hitam. Aku gak mau buat ini sebagai sugesti ya, tetapi kalau kamu rasakan berat di dada punggung, belakang, kepala, pusing, dan lain-lain, orang ini itu ada keinginan ya untuk menggerogoti dan memberikan kesulitan-kesulitan kepada hidupmu. Reds itu adalah tikus pengerat, menggerogoti harta, membuat kamu jadi maaf ya, kismin ya, menjadi tidak ada rezekinya, menjadi hambatan keuangan. Ini masih bagus loh kartunya teman-teman ya, tidak mengancam jiwa lo ya. Tapi kalau kamu stres bisa aja, misalnya kamu di sini stres dan kayak ibaratnya dibuat kayak usaha yang kamu lakukan tidak pernah berhasil ya kan. Terus kamu udah melakukan segala macam cara, tetapi tidak ada yang shiny gitu, tidak ada keberuntungan, jadi kamu stres, jadi mental illness, gila, menyakiti diri sendiri. Itu bisa aja. Kuncinya simple, sadar gitu. Kalau orang kuat dan masih memiliki, oh ya mungkin aku tidak beruntung, mungkin aku stuck, kamu jangan rasakan aku stuck. Kalau ada orang yang seperti ini masih termasuk ringan menurut aku ya, karena yang ditutup mungkin rezeki, tetapi kan kamu di sini sebagai manusia itu punya power, punya bargaining sama yang di atas, begitu ya. Aku merasakan di sini dia ini adalah seorang laki-laki yang pasti ya, atau dia punya energi maskulin. Ini kamu ikutin aja ya, dia ini cenderung ke laki-laki atau punya energi maskulin. Dia punya kayak satu apa ya, entah punya satu perasaan sama kamu
ada rasa kenyamanan dari dalam jiwanya ya sama kamu. um, ini tuh kayak ibaratnya tertutup gitu teman-teman. Saya sih kayak ngelihatnya dia tuh bilang ya, dia tuh kayak merasa hatinya di sini itu tertutup sekarang ini. Hatinya tuh tertutup, hatinya mungkin sakit, hatinya mungkin gelap ya. Tapi dia punya niatan itu untuk buat hidup kamu tuh ruwet. Ini bisa ada orang dari masa lalu kamu loh. Ya. Kartu Clover. Di sini orangnya mungkin tidak komunikasi sama kamu. Ya. Mungkin kamu tahu ada dia, tapi dia lebih kayak cenderung menutup diri. Jadi dia tuh kayak bermain underground. Yang aku lihat. Bermain underground. Di sini ada kartu anchor, itu lebih kepada ngestakin ya. Jadi aku bisa melihat di sini dia tuh punya keinginan yang sangat besar untuk memang menghancurkan kamu. Saya lihat kartu anchor di sini itu begitu nancep teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini dia buat kamu itu kayak tertutup dari pekerjaan misalnya ya, atau dari rezeki, itu tuh kayak seneng aja gitu, kayak wow bagus nih gitu. Saya akan coba untuk buka ya, seseorang ini tuh gimana sih. Dia itu punya kayak apa ya, entah fantasi atau apa sama kamu di sini. Kayak punya ketakutan atau fantasi di sini. Kayak lemah gitu nih. Orangnya tuh lemah teman-teman. Saya ngelihatnya ya, orangnya itu lemah. Orangnya itu apa ya namanya? Kayak punya keinginan ya, tipe-tipe orang yang punya keinginan tapi kayak nggak bisa mewujudkan gitu. Bisa jadi orang ini sudah berkeluarga, bisa jadi orangnya sudah berkeluarga. Ya mungkin begini, ini bisa jadi, sebentar ya, saya lihat dulu nih ya, kamu kenal sama dia ini di mana? Relationship, lovers, bisa jadi pacar zaman dulu nih, atau kekasih zaman dulu, atau orang yang pernah deket sama kamu. Ini lebih kepada expansion. Mungkin kalau nggak pacar, kalau nggak sempat deket, kalian tuh sempat kayak mengembangkan bisnis, mengembangkan sesuatu bersama. Oke. Ternyata di sini ada hambatan. Ada satu komitmen, ya saya nggak tahu ya, ini bebas lah, mau pacaran, mau rekan bisnis, tetapi ada sesuatu yang tadinya kalian tuh berkomitmen ingin tumbuh bersama, ternyata ada burden, ada hambatan di situ. Hambatannya ini mungkin yang membuat dia seperti kayak mungkin nggak bisa menghidupi keluarganya ya, bisa jadi gitu, nggak bisa menghidupi keluarganya, nggak bisa nggak bisa ada keuntungan dari sini, bisa aja begitu. Dia merasa kayak tanpa kamu, misalnya kamu udah tahu nih kalau ini stuck, mungkin kamu tinggalin gitu. Dia tahu kalau tanpa kamu ya dia lemah gitu. Sini ada kartu Whip and Broom Rats nih. Ini kayak satu putaran lingkaran setan nih teman-teman ya. Jadi memang niatan dia tuh ada kayak ingin mengeruk keberuntungan kamu. Itu yang aku lihat. Nanti kita akan lihat sih ciri-cirinya kayak apa. Di sini kalau saya lihat ya teman-teman, sebetulnya ya, kalau dari sisi baiknya ya, kita bicara mengenai perubahan ya, dan kita bicara mengenai
sebuah ilmu spiritual, aku bilang. Nah, sebetulnya memang kamu memang ada kayak jalan ya, memang harus kayak mendapat tempaan seperti ini. Karena kenapa? Saya melihatnya, walau kamu diberikan ilmu ini ya, saya lihat kamu tuh masih bisa bertransformasi loh. Kamu tuh masih bisa berkreatif ria loh, teman-teman. Ini kartunya perlindungan loh buat kamu, Laba Miyah ini keren banget ini. Malaikat nomor 70 ini ya, menurut versi Sono beda dengan kita. Dan yang saya lihat di sini, teman-teman, kamu tuh harus bisa berpikir logis. Walaupun kamu dibuat nih ya, aku udah buka nih mungkin sedikit orang yang ngebuat kamu kenapa nggak suka sama kamu gitu. Kamu tuh harus berpikir logis gitu. Kalau kamu tetap berpikir logis, maka malaikat ini akan menjaga kamu. Karena saya melihat di sini ada satu power, ada satu bergening kamu, bahwa kamu itu memang memiliki unsur alkemik ya. Ibaratnya kalau alkemik itu tuh lebih kepada kayak nalar, lebih kepada kayak kalau aku bilang tuh sesuatu yang real gitu loh. Conscious mind kamu aja. Jadi jangan kehilangan kesadaran. Lebih kepada mengabaikan. Saran aku seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat ini. Dan kita akan lihat orangnya ini kenapa nih, tujuan lebih detailnya kepada kamu seperti itu kenapa. Sebentar ya. Kalau kita lihat memang perjalanan hidup orang ya, perjalanan hidup orang itu memang pasti ada unsur kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, mau unsur-unsur mistis ya. Ini saya melihat memang ada unsur mistisnya. Tapi it doesn't matter. Justru kamu kalau mengenal tempaan ini ya, ada transformasi, ada sebuah perubahan. Kamu tenang aja. Tuh, saya melihat ada kartu Zagan. Ini semuanya saya lihat kartunya tuh bagus banget, teman-teman. Kamu tuh masih memiliki power atau passion atau gairah ya. Di atas ini, di atas tempaan yang ada ya, aku melihat kamu tuh masih ada passion untuk melakukan sesuatu. Kamu masih kayak merasa I'm fine gitu, walaupun ya mungkin aku sial aja lah, itu yang dalam pikiran kamu. Dan it's good, bagus. Kamu nggak terlalu berpikir kayak pertama, oh ini aku diguna-guna nih, oh aku dikirimin nih, sampai ada orang yang mungkin menyikap sama kamu, oh kamu diberikan sesuatu yang nggak bagus ya. Nah, di sini teman-teman, ini aku bisa warning ya, karena ini kartunya reverse ya, demon. Saya melihatnya ada kartu making mistake. Nah, kenapa ini terjadi? Dikarenakan kamu memang kurang lebih kamu juga salah gitu. Mungkin kamu percaya sama seseorang ini, tetapi ketika seirama terus tidak sejalan, tiba-tiba ya mungkin ada perlakuan atau apapun di situ yang membuat dia sakit hati atau gimana. Ini sebetulnya simple aja sih gitu loh, mungkin mengenai kerja sama, pacaran atau apapun. Di sini memang ada kesalahan dari kamu ya, jadi nggak bisa kayak menyalahkan 100% kenapa kamu, kok aku dikasih gini ya Kak Mela, nggak bisa gitu. Nih, kamu merasa bergening kamu tuh kuat gitu, jadinya aku melihat sih di sini entah ada begging dari dia ke kamu, tetapi kamu tuh kayak berkeras hati sih. Aku lihatnya kayak berkeras hati, itu yang membuat dia mungkin Oke, no second chance gitu kamu bilangnya ya, karena ngapain, udah hancur-hancuran kok, malah beban, malah kesininya menjadi beban. Entah dia di sini yang memang mengkhianati kamu, atau di sini mereka itu kayak memanfaatkan kamu, kita nggak pernah tahu kan.
kartu criminal enterprise, teman-teman. Saya ngelihatnya memang ini ada kejahatan yang memang terencana. Jadi yang aku bilang ya, kalau misalnya kamu di sini menyingkir, kamu nggak salah. Karena saya lihat di sini memang mereka tuh udah berbuat kesalahan, ya kan? Ya kalau menurut oh nggak adil nih begini, orang mereka kriminal di sini. Ada kartu criminal enterprise. Siapapun orang yang terkoneksi yang kasih kamu ini, dia tuh ada jahat sama kamu. Ini bisa aja tindakan pidana atau apa, ya. Mungkin bisa penggelapan, pencurian, penyalahgunaan sesuatu. Ya kalau misalnya kalian kayak bertumbuh ya, ancaman ya mungkin ya, kalau dalam dalam kondisi dalam kondisi pacaran juga bisa aja ada koneksitasnya itu seperti kayak KDRT atau apapun itu ya, yang bisa dipidanakan. Nah, teman-teman, yang saya lihat di sini itu saya cuma takut ya, ada kartu despair and suicide. Mental kamu itu dibuat, yang ku bilang tadi, nggak stabil. Jadi kamu harus lawan, teman-teman, itu dengan passion, dengan gairah, dengan semangat. Ini ya. Oke. Kita punya lehal. Sebetulnya mau ini kartunya dua-duanya bagus. Ya. Kamu boleh ambil dua ini karena dua-duanya ini keren. Kamu boleh ambisi, kamu boleh melawan dengan ambisi, dengan keinginan kamu yang kuat ya, atau saya melihatnya ada kartu light of understanding, lebih seperti kayak berpasrah dan mengerti kenapa mereka seperti itu ya. Ini jadi solusi, ini akibatnya. Oke? Nah, sekarang aku pengen tahu ya, teman-teman, untuk bagaimana cara menetralisirnya. Bagaimana cara menetralisirnya? Sudah pasti aku akan ambil kartu light di sini. Oke, kita bicara mengenai pertumbuhan. Oke, teman-teman. Nah, yang aku bisa bilang pertumbuhan adalah mulailah dari mengerti atau menggali potensi dalam diri kamu. Ini kan dia kayak nutup rezeki kamu nih, ya kan? Mereka kayak nutup rezeki eksternal kamu, supaya kamu stres, supaya kamu nggak ada opportunity. Kalau kamu merasa tertutup semua itu, maka ciptakanlah opportunity sendiri. Gali. Kalau kamu nggak tahu sama aku, kamu ambil paket sama aku 50.000 aja, kasih tanggal lahir kamu, Kak, aku tuh bakatnya di mana? Nanti aku akan jawab dari tanggal lahir. Kalau kamu nggak tahu tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun, aku nggak mau jawab ya, karena aku bacanya bukan dari bukan dari kartu lagi, tapi dari angka. Nah, di sini aku akan memperlihatkan kepada kamu apa sih power dari kita itu punya potensi diri. Kita itu, teman-teman, punya power, punya kekuatan diri itu tuh sebetulnya banyak sekali ya. Kita itu punya kindness, punya caring, punya pengertian, punya memahami ya. Kalau kamu bisa itu ke orang lain, kenapa kamu tidak mencoba itu ke diri sendiri? Dari kamu memahami potensi kamu. Mungkin kamu suka gambar tapi kamu males gitu, tapi kamu bisa gambar, ya kan? Mungkin kamu bisa masak tapi kamu males. Ya, hal-hal yang menghambat ini, kalau kamu sudah tahu, kamu dibacakan mungkin aku nggak punya rezeki, ya kamu usaha dari diri sendiri kan. Kalau di luar ditutup, kamu bisa mengusahakan dari dalam supaya itu berkembang. Logikanya seperti itu. Jadi jangan bilang aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu. Yang bisa mematahkan ilmu hitam adalah keyakinan, spiritual, dan juga semangat. Jangan lupa beli Le Aura ya, teman-teman. Kenapa aku sarankan kalian beli Le Aura? Karena
Le Aura sendiri itu sudah satu paket nih, kayak gini. Ada garam, sorry. Ada garam, ada bath salt. Aduh, mana sih dia? Oke. Segini paketnya 500.000. Ini tuh bagus banget. Jadi ini buat sehari-hari. Kalau misalnya mau keluar-keluar, mau kemana. Kalau ini itu untuk mandi. Aku aja hari ini pakai untuk mandi. Ya, dan ini tuh baunya memang bau aroma terapi. Bagus-bagus teman-teman kalau seandainya kalau untuk perlindungan rumah, kamu pakai air cucian beras, kamu masukin garam ini buat pel. Udah, itu aja. Ya, terserah. Pokoknya ini itu bukan garam yang kayak dijual sembarangan gitu. Ini tuh premium gitu loh. Yang ini juga premium. Jadi kenapa harganya mahal parfumnya? Ini parfumnya aku udah jual udah lebih dari 1.000 kali teman-teman. Serius deh. Kecil begini tapi aku juga masih ada segitu. Ya. Jadi aku cuma bisa bilang sama kamu, kalau misalnya ada media, ya itu jangan putus. Jangan nanti kamu udah pakai Le Aura, tiba-tiba kamu nanti lihat di TikTok lebih murah, kamu pakai yang itu, nanti mau beli lagi ada duit beli Le Aura. Nggak kayak gitu. Itu nggak akan bisa masuk. Karena kita nggak pernah tahu ya kalau orang yang mempromosikan dia sebagai dukun, sebagai apa, menjual ini, udah pasti nggak deh. Ya, kita nggak pernah tahu yang dimasukin apa. Kayak gitu. Tapi kalau ini kamu bisa cek, kamu bisa pakai ibadah, kamu bisa pakai sholat. Tapi ini tidak ada kaki dua, ya, tidak ada kaki dua ke dunia bawah, hanya ke dunia atas aja. Karena aku tahu siapa yang menciptakan ini. Oke? Terima kasih. Dan ini aku akan reveal untuk nanti ini sih, nanti cirinya habis ini ya. Jadi ini belum selesai sih sebetulnya. Oke, ini dia. Nama-nama yang di sini satu orang saja. Ya aku nggak tahu kalau kamu dibenci banyak orang ya. Satu atau dua orang yang kamu lihat ada namanya di sini, atau di sini ada 2 unsur nama atau 3 unsur nama. Orang itulah yang keras sekali untuk menjatuhkan kamu. Mana lagi ya, aku tuh lupa deh teman-teman. Mana ya kartuku satu lagi itu. Oke, aku akan gunakan media yang lain aja sementara ini. Oke. Aku akan pakai. Oke, sudah ketemu. Kita lihat di sini. Orang ini aku bisa lihat dia punya kayak deal-dealan sama kamu, tapi dia menghancurkan perjanjian itu. Orangnya mungkin kalau dalam urusan cinta dia sudah punya orang lain ya. Rumahnya agak jauh dari kamu. Dia membuat kamu tuh merasa kayak nggak nyaman gitu ya. Dia tuh sampai sekarang orang ini mungkin masih suka kayak datang-datang ke kamu gitu loh, kayak ngarepin kamu, kayak memberikan apa ya namanya, pujian-pujian, kadang mengirimkan hadiah walaupun kamu nggak mau. Tapi dia kayak broke apa ya, kalau nggak memberikan sesuatu dia tuh kayak begging sorry sama kamu gitu, mau begging sorry gitu yang aku lihat ya. Tapi dia udah iniin kamu banget nih, udah nggak bagus nih ciri-cirinya. Orangnya termasuk orang yang pendiam. Saya ngelihat sosoknya itu dia maskulin ya, auranya kayak gloomy. Kemudian orangnya itu lemah secara physically. Orangnya itu nggak pernah mengakui kalau dia itu gagal. Bisa dibilang ya kayak broke your trust,
dia nggak ngakuin sih, kayak gitu-gitu orangnya, ya. Hati-hati loh. Kemudian di sini ada kartu Page of Swords, orangnya tidak berpikir jernih. Kalau saya bisa lihat sih, kalau dari umurnya ini bisa sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Dia tuh termasuk orang yang jadi tulang punggung keluarga ya. Energinya adalah energi dari maskulin yang saya lihat. Kemudian orangnya itu apa-apa tuh kayak sendiri, nggak mau kayak rundingan atau gimana. Saya ngelihat di sini kalau dari ciri-ciri untuk rambut mungkin agak ikal ya. Kalau masalah ada uban atau nggak ada terserah teman-teman. Terus yang aku lihat sih badannya agak endut-endut. Orangnya sih kayak sakitan. Nggak tahu sih kalau nggak sakitan ya atau dia punya penyakit. Terus yang aku lihat di sini ada warna merah, biru, hijau. Ya mungkin baju-baju yang dia suka pakai. Ya. Atau kalau cewek ungu. Ungu tapi nggak ada pink. Merah ada. Terus rambutnya tuh ikal yang aku tahu. Mungkin kulitnya kayak sawo matang. Nggak begitu hitam ya, orangnya nggak begitu hitam. Terus yang aku lihat sih ya kalau dibilang good looking juga nggak yang begitulah, cuman jago ngomong, itu aja ya. Nanti aku dikeker lagi sama ininya, sama gurunya. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Aku harap pembacaan ini bisa menjadi satu berkah buat kalian ya. Ini hanya sekedar info dan ini general reading, nggak harus percaya ya, sisanya buat hiburan aja, jangan terlalu tersugesti. Aku tutup, see you and I see you, I love you, bye bye.